aduan kami ya di Desa Tua Buter itu ada 3 calon yang kami pastikan itu calon dayang-dayang. Kalau tidak terima sebut calon dayang-dayang, tidak tahu calon apa. Ini yang 2 diduga menggunakan SK palsu. Yang 1 itu sebagai kaur tata usaha dan umum, yang 1 sebagai kepala dusun. Dalam aduan kami sudah jelas, kami meminta bahwa SK yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran itu tidak sesuai dengan yang ditembuskan ke kecamatan. Tetapi P2KD ini ngapain verifikasinya ke kepala desa? Aduan kami jelas tidak sesuai dengan SK di kecamatan. Harusnya verifikasinya ke kecamatan. Makanya kami mengadu ke sini karena kami tahu P2KD ini syaratnya cuman bisa baca tulis. Mau lulusan apa saja bisa baca tulis. Kami tidak merendahkan soal pendidikan, cuman ini masalah penafsiran. Aduan kami jelas tidak sesuai dengan kecamatan. Kenapa verifikasinya ke kepala desa? 1 yang atas nama Abdul Manan, yang kemudian yang atas nama Subur pada saat mendaftar, ya jangan ditalah tafsirkan oleh panitia itu. Pada saat mendaftar tanggal 28 Agustus dia tidak pernah menyertakan SK pemberhentian sebagai anggota PPS. Ya, harus ditegaskan di sini yang namanya ini sekarang ini masa tanggapan dan masa klarifikasi. Tidak ada yang namanya masa perbaikan berkas. Mana pasalnya? Tidak ada. Jadi jangan sampai P2KD itu meloloskan dengan berkas yang disusulkan. Itu yang kata nama Subur. Itu tidak boleh disusulkan. Tidak ada itu. Masa perbaikan berkas itu tidak ada. Ya. Yang ketiga, yang atas nama Nurul Anwar. Nurul Anwar jabatannya 2. Yang didaftarkan itu dia 1 perangkat desa sebagai kepala dusun. Kami cek daftar gaji. Tidak ada gaji dari rekening Bank Jatim atas nama Nurul Anwar. Terus kemudian dia itu punya 2 SK. Berarti setelah kami klarifikasi, dia itu operator 6NG. Gajinya sama dari ADD. Ya, gaji perangkat itu kan 2 juta. Itu harus keluar dari Bank Jatim pakai akun. Nggak bisa pakai kwitansi. Nah, masalahnya P2KD itu verifikasinya ke kepala desa. Kami tidak tahu siapa yang memalsu SK ini. Apakah calonnya, apakah kepala desanya, atau operatornya, kami tidak tahu. Harusnya verifikasinya itu ke BPD, kecamatan, DPRD atau bupati, karena tembusan SK itu 4. Kecurigaan kami itu ke SK itu palsu, kode desanya dirubah. Kode desa itu kan begini, 433.311 sekian. Nah, SK yang dilampirkan itu kodenya beda. Kodenya dirubah, itu palsu. Nggak ada, itu kode itu tidak ada. Desa Bangkalan nggak ada pakai kode 433.133.7, itu nggak ada. Itu kode palsu. Jadi kami minta yang Abdul Manan, dia bisa lolos, tetapi dia bukan sebagai perangkat. Dia lolos tetap, tapi SK perangkatnya harus 0. Kan ya kan, harus 0 dicoret. Karena P2KD mengumumkan dia itu perangkat. Kalau dia lolos, karena sebagai mantan perangkat, dia 0 SK perangkatnya, jadi tidak dinilai. Silahkan loloskan, tapi 0. Yang Subur harus dicoret. Karena waktu mendaftar, dia tidak membawa SK pemberhentian, bukan surat pengunduran diri loh, SK pemberhentian. Ya, yang Nurul Anwar sama. Kalau dia tidak membawa izin sebagai operator SIG-NG, coret. Kalau dia tidak menyertakan operator SIG-NG-nya, dia sebagai mantan perangkat, silakan masuk, tapi jabatannya 0, bukan perangkat. Dia bukan perangkat. Kemudian hasil pembicaraan barusan yang terkait dengan 3 hal tersebut apa? Ya sesuai tugasnya saja, sesuai tugasnya TFPKD itu kan nanti di pihak satunya dipanggil, direkomendasi apa. Kan yang kalau nggak salah yang ijazah palsu, SK palsu ini kan sudah masuk laporan di Polda Jatim. Kan nggak boleh bikin-bikin SK ini, karena SK ini berkaitan dengan gaji. Gaji itu uang negara, bukan uang pribadi kepala desa yang dibayar, itu uang negara itu. Apakah nanti dari TFPKD ini akan melakukan pemanggilan terhadap P2KD? Jam 1 hari ini juga? Ya. Dan harus diminta melakukan pengecekan SK itu di sini, karena tembusan SK itu ada di sini.
Ada di sini tembusan SK-nya. Harus mau. Apa gunanya anggota TPKD itu dimasukkan unsur DPM? Ya kalau ada ini harus berguna lah. Nggak ada gunanya kalau nggak bisa ngetik, nggak manfaat. Jangan gagal. Seperti yang tahap 2 kemarin kan gagal sebetulnya TPKD. Ada yang gagal pemilihan, ada yang jatuh korban jiwa, itu kan gagal. Tidak, itu aja.